turun ke bawah dapetin beberapa kempon yang kayak misalnya di sebelah kiri nih Sam9 gitu Yeah. ya. Oke, emang agak sulit tapi sedikitnya ada inisiasi untuk bisa main dapetin placement. Tapi tadi dia kayak nggak yakin gitu untuk bisa jalan sendiri, malah lebih mementingkan menyelamatkan rekannya yang mana udah di lock sama pemain-pemain lawan. Ya, nggak apa-apa lah ya, mau gimana lagi gitu, udah kejadian juga, menjadi pelajaran pastinya untuk tim Secret, evaluasi untuk nanti malam. Tapi di sini ada BN United yang tiba-tiba nyebrang begitu saja ke compound antara Boom dan juga BTR. Satu nades connect menuju ke arah satu player bernama Max LV. Inikah inisiasi Boom untuk langsung nge-push ke arah bagian depan? Terpantau Yami sebagai lini kedua sudah memasak sebuah nades, akan dilemparkan menuju ke arah bagian depan juga, tidak kena. Tapi Fonbit 1000 cc maju seorang diri saja, langsung nge-end satu player bernama Max LV. Tapi Break sudah siap sedia menggunakan granatnya, siap-siap untuk dilempar. Tapi Yami, here we go, Granat Master, knock satu, rush, masuk ke arah bagian dalam. Fonbit mencari informasi terlebih dahulu di manakah player-player dari box atau dari BN, dan ternyata Force berada di dalam kamar. Itu dia Force, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak banyak yang bisa dilakukan, akan terjepit begitu saja. Force mojok-mojok di bagian dalam sana, di absen satu, hati-hati Boom, jangan sampai terabsen, jangan sampai terabsen, dan ternyata Boom terabsen, oh my. Why? Nafsu karena mereka harusnya tahu itu salah satu rumah yang open banget jendelanya, akan sangat mudah dihajar oleh lawan yang ada di atas. Aduh, tapi itu gemes banget gue. Gue nggak tahu ya ada utilities atau enggak. Cuman itu udah momen terabsen banget. Itu gue yakin kalau Eldoge nonton juga pasti Eldoge gergetan. Ya udahlah ya, nanti Eldoge aja yang bahas-bahas di sosmed soal seperti itu karena analisa dari Eldoge sebagai analis juga. Masih ada 5 tim di sini. Masih ada tim Bigetron Red Villains sebagai perwakilan Indonesia, Audidio. Itu dia, Bigetron Red Villains masih punya 3 player yang mana mereka masih cukup aman di area bawah. Tapi apa boleh buat, kali ini zona udah di stage yang ke-9, mau nggak mau semua harus merapat ke area tengah. Bahkan BN kali ini dari keberadaan lawan yang ada di depan, berusaha juga Force kali ini membuka jalan dengan menggunakan smoke. Tapi bersembunyi adalah jalannya karena dia tinggal sendirian dan tahu banget Sam9 ada di area depan mereka. Bahkan Bigetron nggak terlalu pede mereka untuk bisa keluar dari compound, tapi setidaknya Bigetron masih bisa untuk nge-hold zona terlebih dahulu dengan tembakan kali ini. No, The Xavier jadi korban-korban dari Sam9 yang betul-betul rapat mereka mengatur barisannya. Namun Dep akan masuk ke area zona. Kali ini Genfos melihat keberadaan dari Parajin kan, sepertinya melihat dengan tembakan. Kali ini Parajin ter-take down, tinggal Levis sendirian akan berusaha di confirm elimination di balik satu truk yang sudah rongsok kali ini. Genfos akan maju perlahan, hati-hati pemain-pemain dari Bigetron karena terlihat sekali posisi dari seorang Levis. Hati-hati Sarles, saat Sarles terus juga jumping, dia berusaha untuk memberikan utility. Tapi yang kubahas tadi apa? Levis ada di area belakang. Kali ini posisinya sulit, Tam akan bertahan tentunya. Apakah Levis akan bisa ditumbangkan oleh anak-anak dari Bigetron? Karena Tam akan berusaha keluar juga kali ini. Tumbangkan dan Starles udah nggak bisa bertahan. Boycil akan melawan Levis kali ini dengan tembakan. Apa yang terjadi? Ternyata Levis lah yang memenangkan fight. Winner chicken dinner untuk tim The Xavier. The Xavier lagi-lagi menikung winner chicken dinner yang harusnya diamankan untuk tim Indonesia. Tapi apa mau dikata, Levis menjadi sosok terakhir dari The Xavier, di mana memang mekaniknya luar biasa dan game sense dari Levis dan posisi dari Levis nyaman. BTR punya 2 orang, tapi dia harus fokus ke 2 sisi. Dia harus mengirimkan satu untuk fokus ke arah sebelah kiri, Sam9, dan dia juga harus fokus ke arah Xavier. Memang udah bener tradingnya, tadi Boycil dapetin Sam9, tapi eksekusi ke Levisnya itu loh, karena Boycilnya kan nggak punya obstacle. Betul. Boycilnya nggak punya obstacle, Levisnya punya obstacle sama itu tadi high ground. Iya, satu itu. Yang kedua mungkin Tapi nggak apa sih. untuk SP Bar, ya Levis lebih menang. Tapi Dari yang posisi? Iya, dari posisi. Yang aku sayangkan cuma satu, Cijal. Apa? Kalau misalnya ini ngomongin kalau misalnya Boycil tenang ya. Kalau Boycil tenang, dia udah bisa predik di situ ada Levis dan dia bisa pre-fire terlebih dahulu. Oh iya, Otomatis benar. kalau Levis
bangkit dari proningnya, itu damage udah masuk dan dia tinggal ngarahin crosshair kalau dia tenang. Tapi posisi di lapangan kita nggak tahu seperti apa. Makanya membuat Boychill bisa kalah gitu dari tembakan seorang Levis. Bahkan karena Boychill bener-bener cuma megang senjata, dia nggak free fire sama sekali. Free fire, ya itu setuju gue. Nggak free fire dan padahal dia sebenarnya udah tahu karena kelihatan dari pergerakannya dia ke atas. Ya, betul. Dia udah tahu, udah pasti. Karena kan asal tembakannya udah kelihatan dari mana dan Levisnya punya beton itu loh. Dia bisa jongkok berdiri kan. Yap. Nah, Levis punya timing, Boychill nggak manfaatin timingnya. Sayang banget, ini udah kedua kalinya kayak gue ngeliat Boychill tuh menyia-nyiakan kesempatan. Boychill tuh harus tenang deh, serius. Saya sebagai Boychill mania. Oh iya bener ya. Kan Boychiltron. Boychiltron bukan Boychiltron kan, beda ya. Iya, Boychiltron ya. Itu tuh harus tenang Boychill. Karena yang gue tahu Boychill itu mekaniknya jago banget. Jelas. Jago banget, keras banget. Cuman satu, dia tuh kelemahannya tuh satu terlalu menggebu-gebu. Betul. Kedua masih itu, muda, kan? nah, kedua itu ya itu tidak tenang. Jadi menggebu-gebu tidak tenang, adrenalin rush, itulah dia yang jadi kelemahan. Betul. Kelihatan juga tadi bagaimana cara dia jiggling. Ya. Dia jiggling oke lah, bener-bener kayak menghindari tembakan dari lawan. Tapi pada akhirnya percuma jiggle kalau misalnya nggak siap untuk memberikan tembakan balasan. Sedangkan yang dilawan oleh Boychill juga adalah pemain internasional. Ini kan tadi juga kita lihat bagaimana momen demi momen terus perang. Sebenarnya ini udah dapet feel-nya gitu loh. Dia udah dapet feel-nya buat perang lagi-lagi kan. Ini ritmenya sama gitu loh. Ya, BTR kan. Ritme perang. Tapi pas di akhir tuh lupa daratan. Lupa daratan. Bahkan kan harusnya ada informasi masuk dari Genfos nih ke orang Satarles. Satarles kan tertekan gara-gara di open. Iya, benar.